Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, di video ini kita akan membahas mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yang pertama yang kita bahas adalah operasi aljabar pada fungsi. Nah, operasi aljabar ini macam-macam anak-anak. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, di sini jika f adalah suatu fungsi dengan daerah asal df, d ini dari domain ya, yang merupakan pengertian dari daerah asal atau merupakan istilah dari daerah asal. Dan g adalah suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini untuk operasi-operasi ini akan Ibu jelaskan sekaligus dengan menjelaskan contoh yang diberikan, yaitu contoh 3.1. Diketahui fungsi fx, x plus 3, gx-nya x kuadrat dikurangi 9. Kalian diminta untuk menentukan fungsi-fungsi dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari fungsi yang diketahui, dan diminta menentukan pula daerah asalnya atau domainnya. Nah, untuk yang pertama, ya, diketahui fx sama dengan x plus 3 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 9. Nah, kita diminta untuk menentukan f plus gx. F plus gx-nya sama dengan kita menjumlahkan fungsi fx dan fungsi gx. Maka fx-nya adalah x plus 3, gx-nya x kuadrat dikurangi 9. Karena ini penjumlahan boleh tidak kita kurung. Nah, yang variabel dengan pangkat tertinggi kita taruh di atas, x kuadrat plus x. Nah, yang bisa dioperasikan adalah 3 dikurangi 9, yang hasilnya adalah negatif 6. Bagaimana dengan domain fungsi yang dihasilkan, df plus g? Karena di sini fungsi fx maupun gx ini bukan merupakan bentuk pecahan dan bukan merupakan bentuk akar, begitu pula fungsi yang dihasilkan, maka domainnya adalah semua x sedemikian sehingga x adalah anggota bilangan real ya. Karena tidak ada syarat, maka sekali lagi domain dari f plus g ini adalah semua anggota bilangan real. Nah, bagaimana dengan df dikurangi, untuk f dikurangi gx? Maka sama dengan kita mengurangkan ya, fx dikurangi gx. Maka berikutnya sama dengan x plus 3 dikurangi. Nah, ini hati-hati, jangan ketinggalan tanda kurungnya ya. Maka sama dengan x plus 3 dikurangi x kuadrat dikurangi negatif 9. Dikurangi negatif 9 itu sama dengan ditambah 9. Nah, berikutnya sama seperti langkah di atas ya. Yang pangkatnya tertinggi kita taruh depan, negatif x kuadrat ditambah x. Yang bisa dioperasikan adalah 3 ditambah 9, hasilnya adalah 12. Karena tidak kita temukan lagi fungsi yang berbentuk pecahan maupun bentuk akar ya, maka untuk domain dari fungsi f dikurangi g sama seperti di atas adalah x sedemikian sehingga x anggota bilangan real ya. Nah, berikutnya anak-anak, untuk f kali gx ya. F kali gx berarti sama dengan f fungsi x dikalikan dengan fungsi gx. Maka sama dengan fx-nya adalah x plus 3, sedangkan gx-nya adalah x kuadrat dikurangi 9 ya. Kita lakukan perkalian dari x dulu. X kali x kuadrat ini sama dengan x pangkat 3. X kali negatif 9 sama dengan negatif 9x.
3 kali X kuadrat adalah 3X kuadrat. 3 kali negatif 9 adalah negatif 27. Berikutnya kita urut ya dari variabel yang pangkatnya tertinggi. X pangkat 3, 3X kuadrat dikurangi 9X. Ingat hati-hati, ini variabel-variabel yang ada pangkatnya tidak sama, jadi tidak bisa kita menjumlahkan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat maupun mengurangkan 3X kuadrat dikurangi 9X karena pangkat dari variabelnya tidak sama. Nah, sekali lagi di soal C ini, baik fungsi X maupun fungsi Gx dan hasil dari perkalian F kali Gx ini merupakan bentuk fungsi yang tidak mengandung bentuk pecahan maupun bentuk akar. Maka untuk domainnya, domain F kali G akan sama dengan X, sedemikian sehingga X anggota bilangan real ya, karena tidak ada syarat semua anggota bilangan real merupakan domain dari fungsi-fungsi tersebut. Atau ingat, domain itu adalah daerah asal. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana dengan F kali Gx ya. Nah, untuk F per Gx. Untuk F per Gx, maka sama dengan Fx dibagi Gx ya. Nah, Fx-nya adalah X plus 3. Adapun Gx-nya adalah X kuadrat dikurangi 9. Nah, anak-anak, X kuadrat dikurangi 9 ini, X kuadrat merupakan bentuk kuadrat. Nah, 9 ini juga merupakan bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat dari berapa? Bentuk kuadrat dari 3 pangkat 2. Maka kita ingat, apabila ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka sama dengan A plus B kali A minus B ya. Bisa kalian urai bentuknya, maka kalian akan mendapatkan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Diharapkan kalian sudah memahami bentuk ini sebelumnya ya, di kelas 10 bahkan SMP saya rasa sudah diajarkan. Nah, sekarang kalian diharap untuk benar-benar mengingat bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B kali A minus B, sehingga bentuk X kuadrat dikurangi 9 kuadrat ini adalah sama dengan X plus 3 dikali X minus 3 ya. Maka di sini X plus 3 per X kuadrat dikurangi 9, kita urai bentuknya menjadi X plus 3 kali X minus 3. Nah, dari sini suku pada pembilang dan salah satu suku pada penyebut sama, maka ini bisa disederhanakan. X plus 3 dibagi X plus 3 hasilnya adalah 1 ya. 1 per X minus 3. Nah, untuk domainnya, domain dari fungsi F per G ya, kita lihat kalau untuk fungsi X-nya dan fungsi Gx-nya di sini tidak ada syarat karena tidak berbentuk pecahan dan tidak berbentuk akar, maka semua X anggota bilangan real ini merupakan domain dari Fx dan Gx. Tetapi untuk fungsi yang dihasilkan dari operasi aljabar pembagian Fx dan Gx di sini menghasilkan bentuk pecahan ya. Maka di sini ada syarat untuk bentuk pecahan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah X dikurangi 3. X dikurangi 3 ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Mengapa tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila dalam suatu pecahan penyebutnya sama dengan 0, maka hasil dari pecahan tersebut adalah tak terdefinisi. Maka di sini karena X dikurangi 3 di sini tidak boleh sama dengan 0, maka artinya X tidak boleh sama dengan 3. Jadi ruas kiri sama ruas kanan kita sama-sama tambahkan 3.
ya. Atau kalau cara cepatnya, negatif 3 pindah ruas ke ruas kanan menjadi positif 3 ya. Tapi sekali lagi, pindah ruas itu hanya cara singkat saja, karena dalam matematik tidak ada bilangan berpindah tempat. Maka daerah asal atau domain dari f per g-nya adalah sama dengan x, sedemikian sehingga x tidak sama dengan 3, x anggota bilangan real. Jadi yang tidak sama dengan 3 ini banyak ya anak-anak ya. Bisa 1, 2, 5, atau bilangan negatif, bilangan positif, asalkan tidak sama dengan 3. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.